Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nengalayana Fauzana dari 3U Akuntansi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan dosen pengampu mata kuliah saya, Ibu Ade Maya Saraswati. Di sini saya ingin menjelaskan manajemen piutang. Piutang atau akun receivable merupakan tagihan perusahaan ketika pelanggan, pembeli, atau pihak lain yang membeli produk perusahaan. Nah, piutang dagang ini muncul karena adanya penjualan secara kredit. Nah, untuk manajemen piutang merupakan pengelolaan piutang agar kebijakan kredit mencapai optimal, yaitu tercapainya keseimbangan antara biaya yang diakibatkan oleh kebijakan kredit dengan manfaat yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Nah, di sini ada penentuan besarnya piutang. Besarnya investasi pada piutang ini muncul ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama, besarnya persentase penjualan kredit terhadap penjualan total. Yang kedua, kebijakan penjualan kredit dan jangka waktu pengumpulan piutang. Nah, di sini ada cara untuk menentukan besarnya piutang. Pertama, salah satu cara untuk menilai kualitas pelanggan dengan menggunakan penilaian kredit. Agar penilaian kualitas pelanggan ini untuk mengurangi risiko kemungkinan piutang yang tidak tertagih. Yang kedua, untuk menilai dapat juga digunakan sistem 5K atau yang sering disebut karakter, kapasitas, kapital, kolateral, atau jaminan, dan kondisi. Nah, yang ketiga, kebijakan pemerintah kredit dan namanya pengumpulan piutang. Yang terakhir, kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pengumpulan piutang tersebut dan dapat digunakan untuk menentukan besarnya persentase penjualan kredit terhadap penjualan total. Nah, di sini piutang yang ditimbulkan karena penjualan kredit ini menentukan besarnya tingkat perputaran piutang. Nah, apa sih perputaran piutang? Perputaran piutang itu di mana periode terikatnya piutang sejak terjadinya piutang sampai piutang tersebut dapat ditagih dalam bentuk uang kas dan akhirnya dapat dibelikan dengan persediaan dan dijual secara kredit menjadi piutang kembali. Seperti skemanya dibawa dari piutang, kas, persediaan, penjualan kredit lalu kembali ke piutang. Nah, untuk tingkat perputaran piutang ini dapat dicari dengan membagi jumlah penjualan kredit bersih per tahun dengan rata-rata piutang. Nah, tingkat perputaran piutang mempunyai efek terhadap besar kecilnya modal yang tertanam dalam piutang. Nah, di sini ada pengelolaan pengumpulan piutang. Yang pertama pengelolaan pengumpulan, yang kedua proses penagihan, dan yang ketiga kebijakan pengumpulan. Nah, pengumpulan piutang ada dua, ada penjualan yang tidak berdiskon dan penjualan yang berdiskon. Nah, untuk penjualan yang tidak berdiskon ini, di mana kebijakan kredit yang optimal, yaitu keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan dalam pemberian kredit tergantung pada kondisi perusahaan tersebut. Nah, untuk penjualan yang berdiskon ini sebenarnya sangat menguntungkan untuk perusahaan dalam dua hal. Yang pertama, penjual ini dapat memperbanyak pembeli baru yang menganggap kalau diskon itu sebenarnya suatu penurunan harga. Nah, diskon juga itu sebenarnya menguntungkan penjual apabila pembelinya itu mematuhi syarat pembayaran kreditnya. Dan yang kedua, diskon juga memperpendek penagihan piutang karena pembelinya akan segera membayar hutangnya pada periode diskon yang sudah ditawarkan atau sudah ditentukan. Nah, di sini ada contoh kasus pengumpulan piutang untuk penjualan yang tidak berdiskon. PT Galaxy melakukan kebijakan kredit atas penjualan barang dagangnya untuk tahun 2019. Perusahaan ini menetapkan penjualan kreditnya sebesar 50% dari total penjualan dengan jangka waktu kredit selama 3 bulan. Dari kredit yang diberikan tersebut, pembeli harus mengangsur hutangnya dengan ketentuan 40% dibayar pada bulan pertama dan kedua, dan 20% dibayar pada bulan ketiga setelah bulan penjualan. Nah, penjualan kreditnya direncanakan selama 6 bulan pertama 2019. Nah, di sini pada bulan Januari penjualan totalnya 4 juta karena perusahaan sudah menetapkan penjualan kreditnya 50% dari total penjualan, maka di sini pada bulan Januari penjualan kreditnya sebesar 2 juta. Dari penjualan total dikali 50%, maka bulan Januari mendapatkan 2 juta di penjualan kredit dan penjualan tunainya 2 juta. Dan yang kedua bulan Februari masih sama, penjualan totalnya 4 juta, maka di sini penjualan kreditnya 2 juta dan penjualan tunainya 2 juta.
Dan yang ketiga Maret, dia penjualan totalnya 5 juta, maka dikali 50%, untuk Maret penjualan kreditnya 2.500.000 dan penjualan tunainya 2.500.000 dan untuk bulan selanjutnya seterusnya. Nah, dari data di sini maka kita bisa membuat rencana pengumpulan piutangnya selama 6 bulan pertama tahun 2019. Nah, di sini ada rencana pengumpulan piutang dari periode Januari hingga Juni 2019 PT Galaxy. Nah, untuk keterangan di sini, penjualan kredit bulan Januari sebesar 2 juta. Nah, untuk penerimaan piutang bulan Februari ini 40% dikali 2 juta, 40% karena perusahaan sudah menetapkan untuk bulan pertama dan kedua 40%, maka di sini untuk penerimaan piutang bulan Februari 40% dikali penjualan kredit pada bulan penjualan Januari 2 juta, maka mendapatkan hasil 800. Yang kedua juga penerimaan piutang bulan Maret 40% dikali penjualan kredit pada bulan Januari sebesar 2 juta, maka hasilnya 800. Dan yang ketiga penerimaan piutang bulan April yang 20% dikali 2 juta, 20% karena perusahaan sudah menetapkan bulan ketiga 20%, maka penerimaan piutang bulan April sebesar 400. Lalu dari sini kita bisa memasukkan ke rencana pengumpulan piutang ini. Dan untuk seterusnya. Nah, di sini ada resiko penjualan kredit. Nah, risiko penjualan kredit ini keberhasilan atau kegagalan kebijakan penjualan kredit yang ditetapkan perusahaan tergantung pada permintaan atas produk yang dijualnya. Nah, resiko yang mungkin timbul dengan kebijakan kredit ini tuh seperti periode pengumpulan piutang yang tidak tepat, piutang yang tidak bisa ditagih, pembeli tidak membayar hutangnya pada perusahaan, atau mungkin besar investasi yang tertanam dalam piutang tidak seimbang dengan manfaat yang diperoleh dari kebijakan kredit ini. Nah, caranya untuk mengurangi atau memperkecil risiko kredit ini dengan si perusahaan itu harus menilai calon debiturnya ini berdasarkan 5 KR tadi. Nah, di sini kebijakan penambahan jangka waktu kredit maksudnya adalah kebijakan perusahaan untuk menambah penjualan kredit dapat dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pengambilan kredit. Nah, cukup sekian penjelasan manajemen piutang dari saya. Sekiranya ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.